Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 30 Maret 2022, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 8 sampai dengan 15. Mazmur bab 145 ayat 8 sampai dengan 9, 13 sampai dengan 14, 17 sampai dengan 18, dan Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi
mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Bapakku seorang tukang bangunan dan mamaku seorang ibu rumah tangga. Setiap kali sebelum makan dan sesudah makan, sebelum tidur malam, kami diundang orang tua untuk doa bersama. Hal ini menjadi habitus di dalam keluarga kami. Bapa juga mengajarkan agar sebelum mandi di kamar mandi, di sumur, dan di laut selalu diawali tanda salib. Atau bila melewati hutan yang menakutkan, diawali dengan tanda salib. Sebelum memanjat pohon atau menumpang kendaraan, diawali dengan tanda salib dan doa. Inilah contoh yang ditanamkan orang tua di dalam diri kami, anak-anaknya. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Yesus melakukan semua yang baik yang telah lebih dahulu dilakukan Bapanya. Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan Bapanya. Karya-karya Yesus adalah karya-karya Bapa. Allah Bapa berkarya melalui dirinya secara terus-menerus, termasuk hari Sabat, untuk menyelamatkan dan menghidupkan manusia. Pekerjaan Bapa adalah membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian pula Yesus menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Pekerjaan Bapa adalah pekerjaan Yesus. Konsekuensinya, seorang yang menghormati anak menghormati Bapa. Barang siapa mendengarkan sabda Yesus dan percaya kepadanya, ia mempunyai hidup yang kekal. Anak dan Bapa adalah pemilik hidup yang kekal. Hidup kekal kita peroleh lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik seturut sabda Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita teruskan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah ditaburkan dan diwariskan oleh Tuhan lewat orang tua kita masing-masing, teristimewa teladan hidup mereka, yakni semangat kasih persaudaraan.
Semua itu pasti berguna dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Saudara, berdiam diri dalam keheningan. Bayangkanlah bahwa Anda sedang menyaksikan pertentangan antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Anda mendengarkan kesaksian Yesus tentang Bapa dan dirinya. Rasakanlah reaksi hatimu akan kesaksian Yesus tentang Bapa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas karunia iman, sehingga boleh percaya kepadamu sebagai utusan Bapa. Jadikanlah hatiku untuk senantiasa mendengarkan sabdamu dan mencintai Engkau. Semoga dalam masa prapaskah ini, aku sungguh-sungguh menghayati kehadiran-Mu yang menyelamatkan hidupku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam doa dan berkat-Ku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.